tulisan ilmiah begitu, tetapi juga bisa Anda refleksi ulang kemudian menjadi tulisan populer. Ini tergantung dari Anda ingin menuliskan atau mempublikasikan tulisan Anda itu atau temuan Anda atau penelitian yang sudah Anda lakukan itu dengan cara yang mana gitu. Semuanya sudah mendownload untuk materi di e-learning? Sudah, Bu. Ya. Kalau begitu, saya akan share screen langsung saja untuk pembahasan pada materi sore hari ini ya. Nah, ini materi mengenai artikel populer. Pertemuan ke-11 ya. Nah, sebelum masuk mengenai lebih lanjut terkait dengan artikel populer, kita mungkin perlu memahamkan diri kita dulu mengenai pengertian artikel. Apa itu artikel? Artikel adalah bagian dari karya ilmiah sebenarnya. Umumnya keberadaan artikel ini menjadi bagian dari bentuk publikasi begitu dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam karya tersebut menyajikan permasalahan atau pengetahuan keilmuan yang tulis menurut tata cara penulisan tertentu. Kalau untuk penulisan ilmiah tentu saja kita memahami penggunaan ragam ilmu ya yang di dalamnya terdapat aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang sudah baku demikian. Nah, nanti berbeda dengan untuk artikel populer ya, itu nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Untuk dipublikasikan dalam konteks untuk mempublikasikan gagasan, pemikiran, atau tujuannya untuk menyampaikan fakta yang diharapkan dapat untuk meyakinkan, untuk mendidik, untuk menghibur melalui media, bisa koran, bisa majalah, bisa buletin, artikel juga bisa muncul di proceeding, bisa juga muncul di jurnal begitu. Jadi berbagai macam media. Tergantung jadi karakter dari tulisan kita akan salah satu yang berpengaruh itu adalah keberadaan media tersebut sebagai media yang akan memuat tulisan kita gitu. Nah, di sini ada dua jenis artikel. Yang pertama adalah artikel ilmiah dan yang kedua adalah artikel populer. Untuk artikel ilmiah kita sudah berulang kali membahas mengenai hal ini karena artikel ilmiah ini sangat erat kaitannya dengan penulisan ilmiah ya. Jadi artikel karya ilmiah atau artikel ilmiah ini berisi mengenai argumentasi penalaran keilmuan, bahasannya mengenai keilmuan yang kemudian dikomunikasikan melalui bahasa tulis dengan cara yang formal begitu, dengan sistematis dan metodis yang jelas atau tertentu, memang karena keterkaitan langsung dengan keilmuan itu tadi, sehingga cara membedah, cara menyampaikan itu juga tentu memiliki urutan-urutan tertentu. Karena apa? Karena kita pijakannya adalah keilmuan. Nah, sementara untuk artikel populer ini merupakan karya ilmiah yang bentuknya adalah artikel dengan penyusunan sistematika yang mempergunakan bahasa yang dalam hal ini itu lebih mudah
disampaikan dengan cara yang lebih mudah, lebih mengalir begitu dibandingkan dengan artikel ilmiah, mudah dimengerti. Karena itu di sini disebutkan sebagai artikel populer. Karena apa? Karena sesuatu yang pop, sesuatu yang mudah diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang begitu. Bahasanya lebih sederhana, lebih simpel gitu. Yang dalam hal ini tujuannya adalah memberikan penambahan wawasan. Jadi memberikan khasanah wawasan kepada pembaca yang mencakup masyarakat luas atau masyarakat umum. Masyarakat luas atau masyarakat umum di sini tentu saja datang dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang, dari berbagai latar kebidangan. Ada yang dari kalangan berpendidikan, tidak berpendidikan, dari ekonom, dari hukum, dari berbagai kalangan. Yang itu bisa membaca, bisa mengakses lintas keilmuan itu juga kemudian mempengaruhi syarat bahwa karya ilmiah populer di sini harus disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga konsep-konsep yang lintas kebidangan tadi bisa menangkap maksud atau wacana yang disajikan itu dengan mudah, dengan gamblang. Berbeda kalau artikel ilmiah itu karena kalangannya tertentu, terbatas, biasanya yang mengakses dari artikel ini itu yang sebidang. Apakah tidak diperkenankan orang yang lain bidang kemudian mengakses? Boleh, hanya saja tentu dengan latar belakang keilmuan yang berbeda akan dibutuhkan effort yang lebih besar begitu untuk bisa memahami. Dibutuhkan upaya yang jauh lebih besar untuk bisa memahami apa yang disampaikan dalam karya ilmiah yang memang sifatnya baku atau berdasarkan ragam ilmu. Ya. Ini yang membedakan antara artikel ilmiah dan artikel populer. Nah, kita bisa melihat detail dari perbedaan antara artikel populer dan artikel ilmiah ini dari berbagai aspek. Hal yang pertama, yang paling bisa kita tengarai adalah dari bahasanya. Bahasa dalam artikel populer, ya bahasanya populer. Sifat bahasanya longgar, mudah dimengerti, sederhana, sehingga kosakata yang muncul itu adalah kosakata yang bisa dipahami oleh berbagai kalangan dari berbagai bidang tersebut. Sementara kalau artikel ilmiah itu bahasanya baku, bahasanya adalah bahasa keilmuan, sehingga menjadi hal yang sangat wajar apabila istilah-istilah yang muncul dalam artikel ilmiah itu tentu saja sangat khas dengan kebidangan terkait dengan topik yang diangkat atau wacana yang disampaikan. Ini yang kemudian menjadikan konsumen atau penikmat dari artikel ilmiah itu harus berusaha lebih keras apabila yang dibaca atau dikonsumsi itu adalah lintas bidang, lintas keilmuan. Untuk satu bidang keilmuan saja, kalau kita tidak memahami dasar dari keilmuan yang dijadikan pijakan, itu kita masih harus
mempelajari sebenarnya, termasuk kosakatanya, termasuk istilah-istilah yang muncul dalam artikel ilmiah tersebut. Itu kita masih harus mencari apa maksudnya, apa maknanya, begitu. Berbeda dengan artikel populer, semisal semacam ini. Semisal saya melakukan kajian mengenai proses produksi dengan berpijak pada teorinya Bourdieu, gitu ya. Di situ ada modality atau modalitas gitu. Modalitas dalam hal ini itu beda dengan modal yang dipahami oleh masyarakat awam. Kalau kita memang misal kita mau melakukan proses produksi, ada modal awal, modal dalam konteks apa, finansial misal, tidak hanya terbatas dalam hal itu. Modal dalam pemahaman Bourdieu itu bisa sangat luas begitu, ada pembagian-pembagiannya. Nah, ini yang berbeda kalau kita berbicara dengan kata modal untuk artikel populer. Ini berbeda-beda. Karena itu biasanya ketika kita mempelajari atau ketika kita membaca artikel ilmiah, kita harus memahami konteks keilmuannya. Ilmuwan pijakan ilmu pengetahuannya itu berbicara seperti apa. Kita harus memahami sebelum kita membaca lebih jauh. Supaya apa? Pemahaman kita tidak salah terkait dengan paparan yang disajikan. Nah, berbeda dengan artikel populer karena bahasanya itu adalah bahasa populer yang dipahami oleh masyarakat secara luas. Biasanya pemahaman kita terkait dengan bahasa yang dipergunakan dalam artikel populer itu tidak kemudian menyebabkan terjadi makna ganda karena pemahaman teoritis yang berbeda gitu. Jadi bahasa yang dipergunakan juga bahasa yang umum. Ketika saya mengatakan modal, ya modal mungkin dalam konsep finansial begitu. Kalau itu dipergunakan dalam artikel populer gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tema. Tema untuk artikel populer itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena biasanya tema itu juga sudah ditentukan oleh media, di mana artikel populer itu memang akan dimuat gitu. Jadi seringkali penulis itu memang harus menyesuaikan besok tema berikutnya ini apa yang akan diangkat gitu. Atau hal-hal faktual yang seperti apa yang saat ini sedang marak gitu di masyarakat, itu bisa menjadi sebuah pijakan pemilihan terhadap tema. Berbeda dengan artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu tidak mutlak sebenarnya keberadaan tema, karena pijakannya adalah keilmuan itu tadi. Hanya saja memang kalau kita akan mengirimkan artikel ilmiah kita itu ke misal ke seminar gitu ya, yang sudah ada tema dan subtemanya, kita bisa saja menyesuaikan dengan tema yang memang dibidik oleh penyelenggara. Misal kita akan mengirimkan tulisan gitu pada seminar baik itu nasional maupun internasional ya. Misal di tahun 2000 sampai 2021 ini, karena masanya adalah pandemi COVID-19, maka tema tidak akan bergerak jauh dari itu.
Sehingga tulisan-tulisan kita juga perlu kita bangun ke arah sana, bahwa bagaimana mengaitkan kajian keilmuan kita itu bisa masuk dan kemudian memberikan kontribusi dalam situasi pandemi semacam ini. Meskipun sebenarnya hal itu tidak mutlak, gitu loh. Hal itu tidak mutlak juga. Tetapi kita bisa saja menyesuaikan, gitu. Nah, sasarannya kalau untuk artikel populer itu tentu saja pembaca secara luas, secara umum. Tadi sudah saya sampaikan dari berbagai kalangan, dari berbagai bidang ilmu yang itu bisa mengakses artikel populer. Bisa dari berbagai profesi, mau itu buruh gendong, mau itu pekerja di pasar, mau itu orang kantoran, mau itu pejabat militer dan lain sebagainya, itu bisa mengakses artikel populer. Karena apa? Gaya bahasanya yang sangat mudah, sangat simpel, sangat sederhana, sangat populer, sangat pop tadi itu. Sehingga pemahamannya itu bisa dengan mudah ditangkap oleh pembaca secara umum. Nah, ini berbeda kalau tulisannya adalah artikel ilmiah, karena yang membaca biasanya umumnya adalah pembaca dari kalangan terbatas atau sivitas akademika yang memang dari lingkup keilmuan yang sama biasanya. Kalaupun apakah tidak diperkenankan lintas, ya boleh saja, tapi ya silakan berusaha untuk memahami, berusaha untuk menguasai pijakan teoritisnya gitu, supaya apa? Supaya paparannya juga bisa ditangkap dengan baik. Nah, satu bidang keilmuan yang sama saja, satu bidang keilmuan yang sama pun kalau pijakan teoritisnya itu berbeda, seringkali kita tetap harus belajar gitu. Semisal saya ini ahli dalam hal penandaan gitu, kajian tentang tanda, tapi saya biasa mempergunakan teorinya Roland Barthes gitu. Artikel yang saya baca itu dia biasa artikel tersebut mengkaji dengan teorinya Peirce. Maka saya juga harus memahami teori Peirce itu sebenarnya seperti apa terkait dengan penandaan. Saya tidak bisa memaksakan istilah yang muncul itu harus sama dengan bidangan yang saya kuasai, teori yang saya kuasai, misal semacam itu. Jadi memang kita harus memahaminya dengan cara yang berbeda. Kemudian tata tulisnya untuk referensi artikel populer itu tidak ketat. Kutipan-kutipan yang dimunculkan sebagai reference gitu ya atas paparan itu biasanya data yang dimunculkan itu sebagai pelengkap atau penguat dari paparan yang disampaikan. Berbeda dengan yang bentuknya artikel ilmiah, karena referensinya ketat, acuannya harus jelas, itu bisa dijadikan landasan teorinya, bisa dijadikan penguat atau penjelas. Dan umumnya untuk artikel ilmiah, penggunaan referensi yang ketat itu ini untuk menguatkan keilmiahan dari yang sudah dipaparkan. Berbeda dengan kalau artikel populer. Artikel populer itu untuk membuka saja wawasan, menambah wawasan, menambah pengetahuan mengenai data-data tambahan, tapi bukan untuk menguatkan bahwa ini artikel populer loh, karena adanya referensi-referensi seperti ini. Tidak semacam itu. Itu berbeda dengan kalau artikel ilmiah. Artikel ini bisa dikategorikan artikel ilmiah karena dia menggunakan referensi-referensi yang terkait dengan kebidangan yang sama, misal. Jadi referensinya ketat di situ. Berbeda kalau yang artikel populer.
Nah, proses kreatif penulisannya, kalau untuk populer ini biasanya melalui refleksi, dia memberikan gambaran, memberikan argumen, kemudian menarik benang merah, menyimpulkan begitu sebagai sebuah bentuk refleksi. Tetapi juga bisa bahwa artikel populer ini berangkat dari hasil penelitian. Hanya saja kemudian konsep publikasinya itu dibuat jauh lebih sederhana supaya bisa dipahami oleh masyarakat yang lebih luas. Berbeda kalau artikel ilmiah, karena pijakan publikasinya itu berdasarkan penelitian yang intensif, sehingga paparan-paparannya pun itu masih membawa karakter dari penelitian yang dijadikan pijakan tersebut. Begitu. Nah, tujuannya kalau artikel populer ini untuk menginformasikan suatu fenomena, memperkaya perspektif, sehingga membuka wacana, membuka khasanah, gitu. Sementara kalau untuk artikel ilmiah ini lebih ke pengembangan muatan keilmuan. Jadi, semisal tadi saya ingin mengembangkan kajian mengenai analisis sistem tanda, begitu ya. Ketika saya mengkaji dengan teorinya Roland Barthes, dengan mempergunakan objek materialnya A, begitu, hasil dari penelitian saya itu akan memperkaya muatan keilmuan. Atau ketika saya menganalisis objek A tadi, tapi dengan teorinya B yang itu berbeda pijakan, itu tentu hasilnya juga akan berbeda. Jadi di sini konteks artikel ilmiah adalah pengembangan muatan keilmuan. Sharing yang diberikan oleh pembaca atau mungkin ketika itu dipresentasikan demikian dalam sebuah seminar, itu pun masih mengaitkan pada pengembangan muatan keilmuan itu tadi. Bukan untuk memperkaya atau hanya sekedar memperluas perspektif saja. Karena biasanya kalangan yang mengakses itu adalah kalangan-kalangan terbatas juga. Jadi pembahasannya juga bisa saja menjadi sangat dalam atau orang bisa mengakses keilmuannya menjadi lebih dalam gitu, atau lebih detail. Nah, sistematikanya untuk artikel populer itu tidak ada sistematika atau aturan penyajian secara baku, lebih fleksibel. Tergantung dari si penulisnya itu tadi bisa membagi proporsi dari penulisannya atau tidak. Bagaimana cara dia memaparkan, bagaimana dia mempergunakan data untuk memperluas atau membukakan wacana bagi si pembaca itu seperti apa. Ini tergantung dari penulis kalau artikel populer. Berbeda dengan artikel ilmiah, karena ada aturan baku untuk penulisan artikel ilmiah. Jadi misal untuk artikel ilmiah itu yang umum ya, yang umum. Kecuali nanti dari pihak pengelola media itu mensyaratkan aturan-aturan khusus, itu hal yang berbeda. Tetapi kita bisa melihat sistematika penyajian secara umum dari artikel ilmiah itu bisa dari judul, kemudian penulisnya siapa, afiliasinya di mana, korespondensinya penulis itu bisa dihubungi melalui apa, melalui alat mana, begitu, afiliasinya harus jelas, kemudian abstrak, gambaran garis besar dari apa yang disajikan, kemudian kata kunci sebagai kata-kata pemanggil, kalau kita memang membutuhkan bahasan mengenai hal tersebut. Kemudian pendahuluan ini bisa memaparkan permasalahan, gitu ya, memaparkan permasalahan, kemudian tujuan dari penulisan tersebut apa. Ada yang juga menggabungkan latar belakang pendahuluan itu dengan metodenya,
masalah tersebut dikaji dengan cara seperti apa gitu, tapi ada juga yang menempatkan metode itu di subbab tersendiri gitu ya. Itu kemudian ada paparan konsep keilmuan, kemudian pembahasan, kemudian simpulan, dan kemudian daftar referensi. Itu gambaran secara garis besar terkait dengan artikel ilmiah. Namun saat ini itu untuk tulisan artikel ilmiah yang memang sudah banyak untuk untuk bisa di banyak media yang membuka gitu ya. Biasanya mereka sudah menyajikan template. Mereka sudah membuat template yang kita hanya tinggal memasukkan. Jadi memang aturan-aturan kebakuan termasuk penulisan ini itu sudah diatur kalau sudah ada template-nya. Bagaimana sebuah gambar misal atau tabel itu disajikan dengan keterangan gambar atau keterangan tabel itu harus terletak di mana, dengan size berapa, dengan spasi berapa, itu sudah ada aturan bakunya. Berbeda dengan artikel populer tadi. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan terkait perbedaan artikel populer dan ilmiah atau tidak? Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak? Supaya nanti pemahamannya tidak sudah terlanjur jauh, masih belum bisa membedakan antara artikel populer dan ilmiah. Ada pertanyaan atau tidak? Belum jelas ya berarti ya? Insya Allah, Bu. Ya, okay. Ya, oke. Kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Nah, ini karakter artikel populer ya. Tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah kita bisa menengarai dari bahasanya yang sangat sederhana. Judul teks ini harus informatif. Dalam artian bahwa untuk judul artikel populer itu sekalipun merepresentasikan dari isi, tetapi isi artikel, tetapi sifatnya harus informatif dan komunikatif sehingga pembaca itu akan lebih mudah menangkap makna dari judul tersebut atau apa yang akan dia baca. Jangan sampai bahwa orang menulis artikel populer karena kemudian ketika artikel tersebut dimuat, pembaca membaca judulnya tidak paham, kemudian berusaha membaca isinya. Seharusnya judul itu harus bisa menjelaskan atau bisa memberikan gambaran atas isi yang dipaparkan gitu. Sehingga bukan pijakan orang membaca itu karena rasa penasaran atau kebingungan, tetapi memang antusiasme pembaca terhadap topik yang diangkat atau permasalahan yang dibahas gitu. Nah, kemudian disajikan secara argumentatif dan deskriptif. Untuk artikel populer ini, si penulis ini bisa saja menyampaikan gagasan atau argumen-argumennya terkait dengan permasalahan yang diangkat. Nah, kalau kemudian tadi sudah saya sampaikan si penulis ini menyajikan data, ini karena untuk memperjelas dari paparannya atau untuk memberikan kelengkapan paparan atas permasalahan tersebut begitu. Nah, bisa juga bahwa artikel artikel populer ini berisi mengenai deskripsi atas gagasan yang ingin disampaikan. Jadi dengan pola yang deskriptif tadi itu penyampaiannya itu mengalir gitu. Penyampaiannya mengalir sehingga pembaca itu kemudian bisa memahami keseluruhan dari tulisan tersebut, tidak kemudian langsung pada inti permasalahan, tetapi dipaparkan dengan
gamblang terlebih dahulu sehingga argumen yang disampaikan oleh si penulis itu kemudian bisa diterima dengan mudah. Termasuk pemahaman atas bacaan itu juga bisa dipahami dengan mudah. Karena apa? Tampilannya sederhana dan menarik itu tadi. Bahasa yang dipergunakan tidak terlalu ilmiah meskipun publikasi itu merupakan bagian atau hasil dari penelitian, tetapi cara penyajiannya tidak perlu terlalu ilmiah. Data yang dimunculkan bisa saja kita ambil dari data penelitian, tetapi cara penyampaian kita itu yang harus diubah. Gitu. Sehingga informasi yang disampaikan ini bisa dipahami oleh pembaca secara umum dengan gampang. Gitu ya. Gagasan yang dituliskan dalam teks populer ini sifatnya mudah dicerna, tadi sudah. Sehingga tulisan ini tidak menimbulkan pernyataan yang membuat pembaca kemudian berpikir dua kali. Karena apa? Pemahaman. Bisa saja kalau ambigu seperti tadi, modal-modal yang seperti apa gitu kan. Ada modal budaya, ada modal sosial. Ya, ini kan kemudian membedakan dengan kalau kita hanya berbicara sebuah produksi yang membutuhkan modal. Modal dalam konteks ini adalah modal finansial, kan hanya semacam itu. Begitu. Nah, bagaimana supaya pembaca itu tidak kemudian harus berpikir dua kali. Ya, bahasa dan istilah-istilahnya harus yang mudah dipahami, tidak kemudian menimbulkan pemahaman atau makna yang beda, gitu, berbeda. Nah, penjelasan yang terkandung dalam artikel populer ini dibuat dengan metode bercerita atau storytelling. Ini tadi kalau yang penyampaiannya itu dengan deskriptif, jadi mengalir. Paparannya itu bertahap, sesuai urutan jalan pemikiran, gitu, sehingga seolah-olah metodenya menjadi seperti bercerita, padahal itu adalah sebenarnya adalah menjelaskan dasar pemikiran dan pengembangan pemikiran atas sebuah topik permasalahan. Nah, penjelasannya tidak dibuat secara langsung pada inti masalah karena itu dipaparkan dulu. Sehingga ketika apa sih sebenarnya inti dari tulisan itu bisa kita lihat berikutnya. Kita harus jeli untuk bisa meneliti sebenarnya apa keinginan dari si penulis atas tulisan di artikel populer begitu. Nah, tulisannya dibuat atau didesain agar pembaca itu ikut merasakan secara langsung dan mengalami masalah yang sedang dibahas. Ya, ini tentu saja kepandaian dari penulis untuk menyajikan data yang aktual, yang faktual, supaya apa? Si pembaca kemudian bisa memahami berdasarkan data yang disampaikan. Nah, langkah-langkah dalam penulisan artikel populer ini sebenarnya kalau untuk pemahaman mencari ide dan penetapan topik itu antara artikel ilmiah dan populer itu sebenarnya sama saja, karena dalam proses pencarian ide tentu saja ada proses memilih dan memilah gitu kan. Nah, sementara untuk penetapan topik itu ya kita harus melihat apakah topik yang kita angkat itu memang topik yang bisa kita kuasai atau tidak, terjangkau atau tidak, baik itu terkait dengan finansial, terkait dengan waktu, begitu. Ada topik-topik yang memang, misal ya, kalau ini adalah tulisan ilmiah, begitu kan, itu ada yang memang dikejar deadline. Sama, dalam artikel populer juga seringkali kalau itu bentuknya adalah permintaan, gitu kan, artikel pesanan, gitu, itu seringkali juga terkaitan dengan deadline. Apakah kita menyanggupi untuk membahas topik tersebut dengan deadline yang misalnya pendek, gitu. Atau bisa juga secara finansial untuk seringkali ini khususnya kalau yang artikel ilmiah ya, seringkali itu kalau kita mengirimkan tulisan, apalagi kalau itu adalah forumnya internasional, malah kita yang harus membayar. Nah, ini proses pembayarannya
bukan hanya hitungan puluh ribu atau ratusan ribu, tapi bisa jutaan. Nah, ini mampu tidak kita untuk menyampaikan topik tersebut di media yang kita pilih gitu, itu termasuk terjangkau atau tidak gitu. Kemudian penetapan judul ini tentu saja harus tadi sudah harus informatif, harus komunikatif gitu ya, sehingga pembaca itu tertarik untuk membaca lebih jauh terkait dengan paparan yang disampaikan gitu. Ada kemudian membuat peta konsep supaya apa? Memudahkan kita apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan dalam artikel tersebut. Mungkin satu penelitian itu bisa saja kita sampaikan atau kita pecah menjadi 3 atau 5 artikel begitu. Nah, kita membaginya kalau ada peta konsep, bagian ini kita kirimkan untuk yang ini saja begitu. Itu ya juga bisa gitu. Kemudian membuat kerangka karangan. Outline gitu ya, supaya apa bahasanya tidak kemudian berkembang lari kemana-mana. Kemudian mencari referensi, kalau ini sama kemarin sudah saya jelaskan ya, sama sebenarnya untuk referensinya artikel ilmiah ataupun populer itu sama, hanya nanti penyajiannya saja yang memiliki cara yang berbeda-beda. Kemudian struktur untuk artikel populer yang pertama adalah judul. Tadi sudah saya sampaikan, judul artikel populer itu harus mencerminkan isi teks. Merepresentasi, jadi jangan kemudian membuat orang itu membaca uraian kita karena tidak paham atas judulnya. Itu jadi penasarannya karena antusiasme, gitu, bukannya karena penasaran karena bingung gitu. Kemudian ciri khas dari judul artikel populer itu harus lebih sederhana, komunikatif, menarik, informatif gitu ya. Tadi sudah pendahuluan. Bagian ini menjelaskan dengan jelas dan padat mengenai topik yang dibahas. Penulis bisa menerangkan pokok dan urgensi permasalahan, mengapa permasalahan itu yang diangkat, data apa yang bisa dijadikan pelengkap untuk meyakinkan pembaca bahwa memang topik tersebut patut dan layak untuk dibahas atau dikaji lebih dalam begitu. Jadi paparan atas data itu memang lebih untuk membuka wawasan, untuk menyampaikan pemikiran gitu ya, fakta bahwa ada permasalahan tersebut, tetapi bukan untuk menguatkan keilmiahan dari tulisan yang disajikan gitu. Nah, badan atau isi itu mengenai pandangan atau analisis penulis tentang topik yang dibahas. Biasanya penulis akan menambahkan beberapa argumen. Bisa menambahkan argumen dari para ahli atau data yang memang mendukung, karena memang disitulah kekuatan dari penulis untuk bisa meyakinkan pembaca terhadap argumen-argumen yang disajikan kemudian. Sebenarnya arah ini baru paparan loh. Kemudian arah dari penulisan tersebut itu ingin dibawa kemana itu baru akan terlihat setelah argumen itu disampaikan gitu, disampaikan oleh penulis dan dibaca oleh pembaca. Nah, kemudian penutup merupakan simpulan dari penulis atas topik yang dianalisisnya. Penulis juga bisa menyelipkan saran atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dikaji. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Selesai. Ada pertanyaan atau tidak? Atau mungkin di kelas ini sudah ada yang menulis atau hobi menulis artikel populer?
Ada tidak? Karena saya punya mahasiswa di beberapa kelas gitu ya. Ketika ikut kelas saya, itu ternyata dia sudah hobi menulis artikel. Ketika kemudian dia lulus, dia sudah menerbitkan beberapa buku. Gitu. Karena memang dia senang membahas berbagai hal terkait dengan kajian keilmuannya. Ada di sini yang sudah hobi menulis, begitu, menulis artikel populer? Ada tidak? Arni senang menulis? Enggak, Bu. Ini tadi saudara saya. Oh, saudara. Oh iya, saudaranya ya, itu bagus. Bisa dijadikan contoh atau mungkin bisa bertanya bagaimana caranya begitu, cara menulis. Sebenarnya menulis itu bisa, semua orang bisa menulis sebenarnya, hanya tergantung dilatih atau tidak. Kemudian salah satu yang bisa dijadikan pijakan, karena sebenarnya kalian memiliki background keilmuan gitu kan. Nah, yang seringkali luput tidak dilakukan adalah tidak mencermati berbagai hal fenomena yang terjadi terkait dengan keilmuan Anda. Kalau Anda mencermati, karena fenomena kehidupan itu kan bergerak terus, itu pasti ada gesekan, ada pengembangan yang sebenarnya bisa disampaikan. Atau Anda bisa mencermati tapi tidak biasa menulis, ya itu juga menjadi masalah begitu. Karena apa? Nggak ngerti bagaimana cara mengungkapkan pemikiran, ya itu harus dilatih. Kalau saya dulu biasa melatihnya ya dengan menulis diary. Ada yang masih menulis diary? Ada nggak? Ada? Oh, tidak ada. Kelas saya suka nulis itu, Bu, cerita. Namanya Safira di kelas ini. Oh, Safira. Ada penulis Safira namanya? Iya, Bu. Safira ada di mana? Oh, ini ya, Safira ada di 111, satunya 4 kali 2. Ya, itu nomornya ya, nomor NIM-nya ya. Safira suka menulis apa? Nulis cerita sih, Bu, gabut-gabut aja. Oh, itu bagus. Karena sebenarnya kita berlatih untuk menuangkan pemikiran. Mau menulisnya itu fiksi maupun non fiksi, sebenarnya itu kita belajar menuangkan pemikiran, kita mengasah imajinasi, kita mengolah sebenarnya pemikiran kita. Itu bagus. Kalau saya dulu memang awal berlatih menulis ya menulis diary, semuanya kita percayakan, kita tuangkan diary apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan. Itu di masa ketika SD SMP saya lalui dengan seperti itu. Ketika saya SMA, saya sudah mulai mempelajari penulisan yang fiksi. Penulisan fiksi saya sudah mulai mempelajari, menulis cerpen, menulis puisi. Kemudian ketika kuliah, karena itu kita sudah memiliki background keilmuan, maka sampai saat ini yang saya tulis adalah karya ilmiah gitu. Tetapi bahwa kita belajar mengungkapkan pemikiran, mau itu ilmiah atau tidak ilmiah, karya ilmiah atau fiksi ataupun non fiksi, kalau kita tidak pernah belajar untuk menuangkan pemikiran kita, itu juga ketika harus menulis itu macet kok. Karena saya pelaku, jadi saya bisa mengatakan demikian. Ketika kita tidak pernah memaksa diri kita untuk menulis, menuangkan, itu akan macet. Nah, hanya caranya berbeda ya nanti untuk proses bagaimana kita belajar menuangkan untuk yang fiksi maupun non-fiksi, karena nanti bentuknya juga berbeda, itu tentu saja tahapan-tahapannya pasti akan berbeda begitu. Gitu ya Safira maupun Arni, mungkin ya, harus terus dilatih. Sudah pernah dimuat di mana? Tidak. Enggak sih, Bu, nggak di-upload, cuman pernah dimuat di media? Belum pernah, Bu. Masih bingung mau di-uploadnya kemana.
begitu. Harus belajar, kalau dulu saya mengikuti apa ya? Kalau di Jogja itu dulu ada yang namanya bulan bahasa kan. Ada bulan bahasa dan balai bahasa itu kemudian membuat acara begitu. Sekarang sepertinya muter kalau mereka ke sekolah-sekolah. Kalau dulu terhimpun di acara kegiatannya terpusat di balai bahasa tersebut. Nah, di situ kita akan bertemu dengan orang-orang yang satu aliran. Di situ kita menerbitkan buku, kita pentas, kita ya menggeluti mengenai dunia fiksi itu tadi. Tapi karena kemudian saya masuk ke bidang keilmuan, ya kemudian saya beralih. Kalau saya dulu seperti itu, pengirim. Nah, kita akan beruntung ketika kita menemukan orang-orang yang bisa membantu membuka potensi kita. Jadi saya dulu menemukan guru A, B, C gitu. Sehingga ayo tulisanmu dikirim ke sini, tulisanmu dibuat di sini. Itu kita bisa. Kalau kita menemukan orang semacam itu adalah bonus dari upaya kita untuk menggali potensi kita. Karena apa? Nanti dari situ kita akan membangun yang namanya relasi. Kita akan memiliki kita bisa menemukan media-media yang bisa memuat tulisan kita, gitu Safira. Silakan diasah terus ya. Ada lagi yang lain? Mungkin saya bisa menunjukkan sedikit saja. Sebentar ya. Ini contoh. Sebenarnya Anda bisa Anda bisa melihat dari berbagai sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ini opini yang ditulis bukan oleh sembarang orang loh. Opini di media massa itu ditulis oleh orang-orang yang memang sebenarnya berkompeten, hanya mereka menuangkan gagasan pemikirannya apakah di media massa yang diakses oleh banyak orang atau di media-media khusus gitu yang diakses oleh kalangan tertentu gitu ya. Nah, ini terkait dengan counter naratif media sosial dan bela negara. Ini ditulis oleh Bapak Marskal siapa? Marskal Muda TNI ya, Purnawirawan Dr. Insinyur A. Adang Supriyadi, STM MIPU gitu kan. Ini beliau kalau Anda mau melihat, nah dosen Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Kanan RI Bela Negara. Jadi memang beliau menyampaikan apa yang menjadi bidang keilmuannya gitu. Nah, di sini karena melihat fenomena pandemi gitu kan, orang sudah melakukan PPKM, sudah melakukan pembatasan begitu. Tapi ternyata pandemi COVID yang menghancurkan seluruh aspek kehidupan masyarakat gitu kan, itu tidak membuat para kelompok yang intoleran, kemudian radikalisme, terorisme itu mengakhiri aksinya, tapi mereka mempergunakan. Nah ini yang bisa dilihat fakta yang dimunculkan. Ini data ini untuk memperkuat sebenarnya, untuk menunjukkan bahwa aksi-aksi teror terjadi selama masa pandemi gitu, seperti penyerangan di gereja, kemudian penyerangan Mabes Polri. Nah, ini bisa dilihat aksi-aksi yang terciduk atas aksi-aksi mereka. Kemudian, penerapan PSBB hingga PPKM itu ternyata tidak mampu menekan. Memang tujuannya untuk membuat social distancing, tapi ternyata para kaum intoleran tadi itu mempergunakan media sosial gitu kan, ikut mempergunakan medsos yang kemudian dengan peningkatan pengguna yang cukup besar, ini malah pengaruhnya menjadi sangat tinggi gitu untuk aksi-aksi tersebut, peningkatan aktivitas. Nah, ini bisa hal yang perlu dilihat bahwa aktivitas internet yang memiliki ruang gerak yang gratis, bebas, tanpa batas, itu kemudian menjadi bagian dari
eh, sasaran empuk gitu ya bagi kelompok teror tadi itu untuk melakukan penyusupan terhadap ideologi-ideologi. Nah, ini bisa dilihat. Nah, sekian panjang paparannya, kita bisa melihat paling bawah, paragraf paling bawah. Maka dari itu, mari kita wujudkan bersama upaya bela negara dari hal yang terkecil, mulai dari diri sendiri dengan tanpa henti menangkal propaganda kelompok intoleran, radikalisme, terorisme di media sosial sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Inti dari paparan sebegitu panjang itu ada di bawah ini. Ini ajakan supaya apa? Kita menunjukkan bela negara kita itu dari hal-hal yang terkecil, mulai dari diri kita. Itu kalau padahal paparannya adalah paparan yang mengaitkan konten naratif media sosial dengan aksi bela negara. Gitu ya. Dan ini ditulis bukan oleh orang sembarangan, tentu oleh orang-orang yang memiliki latar belakang keilmuan yang memang mumpuni di bidangnya. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Itu bagian dari artikel populer. Ada pertanyaan? Arni, ada pertanyaan? Dari saya belum, Bu. Berarti sudah jelas semua. Kalau sudah jelas, materi kita petang hari ini akan saya akhiri. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak, Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan selesai sampai di sini. Kita akan bertemu minggu depan dengan materi baru berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.